untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anakmu yang ada di rumah dalam perjalanan Tuhan, tinggalkan mereka, percapakan langkah mereka agar supaya mereka boleh ada di dalam rumah Tuhan dan namamu yang tinggikan dan memuliakan. Pimpinlah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hamba-hambamu yang bertugas dalam pujian penyembahan, urapi mereka dengan kuasa dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua adalah umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan. Mari masuk kerbaunya dengan hati bersyukur. Saya tidak puji
segala sesuatunya kita boleh kuatkan. Sebab dapat percaya selalu ada bersama kita Bapak Ibu setiap saat. Sebab ada sukacita saat kita melayani Tuhan. Dan kita mau bertemu dengan saudara-saudara kita dalam kata dalam kasih Tuhan. Pujian ini bersama-sama. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati bersama, sama Yesus bersama.
persiapkan untuk memberkati kami pagi hari ini, Bapa. Biar Roh Kudus menolong kami semua jemaatmu untuk kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar firman-Mu tertanam dengan baik dalam hati kami, Bapa, untuk bertumbuh, untuk kami boleh berbuah di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Duduk Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan. Yes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur pada Tuhan kita saat ini berada di rumah Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kita selama minggu sepekan ini. Dan firman Tuhan masih dalam suasana Hari Raya Pentakosta atau Pantekosta. Bagaimana kita merasakan bahwa pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya, dan kita membutuhkan Roh Kudus, memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempercayai bahwa Roh Kudus sebagai Allah dan sebagai pribadi dari Allah, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia selalu ada di mana-mana. Jadi saat ini Roh Kudus hadir dalam ibadah kita, dan kita percaya bagaimana Dia akan terus bekerja. Dia tahu akan isi hati apa saja yang menjadi pergumulan masalah yang dihadapi saat ini. Roh Kuduslah yang selalu menyertai kita. Dan bagi orang percaya, kita sadar bagaimana fondasi atau dasar untuk kita kuat ketika kita memegang iman kita kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kita harus memiliki fondasi, di mana 3 fondasi yang mendasari orang percaya itu. Yang pertama iman, yang kedua firman, dan yang ketiga yaitu Roh Kudus. Dan pentingnya Roh Kudus itu kita pahami, ya, karena selama ini mungkin sebagai orang percaya hanya mengerti tentang kuasanya, mujizatnya, perkara-perkara ajaib dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi kita lupa bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Ya, Dia harus kita senangkan hatinya. Kita jangan mendukakan hati Roh Kudus. Dan di dalam dunia ini, bagaimana pentingnya Roh Kudus saat ini beroperasional. Kita tahu bagaimana saat ini kita hidup di zaman Roh Kudus, ya, selama 2000 tahun. Bagaimana Roh Kudus menyertai orang-orang percaya. Sebelumnya zaman Allah Bapa, Allah Anak, ya, Roh Kudus dimiliki atau diterima hanya sebagian segelintir orang saja, hanya imam-imam saja atau hanya raja saja yang diurapi Tuhan. Tetapi di zaman Roh Kudus ini, orang percaya bisa menerima dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pagi hari ini perenungan kita sadar bagaimana Roh Kudus juga akan menuntun kita, ya, untuk mendirect kita untuk masuk dalam kerajaan surga, dalam kekekalan nanti. Dan Roh Kudus sebagai harapan satu-satunya bagi gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk sama seperti tindakan 5 gadis bijak, ya, yang diperlengkapi oleh pelita dan minyak. Ya, minyak ini melambangkan Roh Kudus. Jangan sampai kosong Bapak Ibu. Jangan kedatangannya kedua kali, minyak ini harus dalam keadaan penuh, ya. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh. Dan tentunya kita melihat bagaimana di dalam dunia ini ada 2 golongan orang, ya. Orang yang hidupnya tanpa Roh Kudus, atau orang yang hidupnya disertai dengan Roh Kudus. Dan kita melihat di Yudas pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di air sana akan muncul pengecek-pengecek, ya. Pengecek ini adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tanpa disertai Roh Kudus. Oleh sebab itu kita sadar bagaimana orang percaya kita adalah memiliki Roh Kudus. Dan tapi kita harus ingat bagaimana di
Di dalam Alkitab dijelaskan ada 3 hubungan. Hubungan orang percaya dengan Roh Kudus. Yang level terbawah yaitu dimenteraikan atau kita menerima Roh Kudus. Ya, ketika Bapak Ibu bertobat, mengaku dosa, lalu mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya, langsung menerima Roh Kudus atau dimenteraikan. Boleh dikatakan diberikan label, ya, diberikan identitas tanda kepemilikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diakui oleh Kerajaan Allah. Dan kita sadar bagaimana tidak cukup saja dimenteraikan saja atau kita sudah menerima Roh Kudus saja, tapi naik ke tahap selanjutnya, yaitu kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu sadari bagaimana Tuhan memberikan kesempatan selama hidup ini, ya, kita bisa merasakan, ya, dalam kepenuhan Roh Kudus dan juga dibaptis Roh Kudus, ya. Ketika kita ingat di firman Tuhan bagaimana Yesus berkata bagaimana semua orang dipenuhkan Roh Kudus, dan tidak hanya dimenteraikan saja Bapak Ibu. Kita ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, maka akan kita diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Minggu lalu saya jelaskan bagaimana karunia-karunia Roh Kudus anak-anak Tuhan, ya, yang disertai semuanya untuk kepentingan Kerajaan Allah, ya, untuk menjadikan berkat. Dan juga kita akan ketika dibaptis Roh Kudus dan dipenuhkan Roh Kudus, kita akan memberi diri untuk dipakai Roh Kudus, memberi diri untuk menjadi alatnya Tuhan, ya. Dan Roh Kudus memberikan kita keistimewaan dan diharapkan orang-orang yang spesial yang menjadi berkat, ya, akan menyatakan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Inilah tujuan bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus, ya. Jadi diharapkan kita menjadi berkat dalam keluarga kita, mungkin di sekolah kita, di pekerjaan kita, ya, di segala aspek kehidupan kita akan menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Selanjutnya tahap tertinggi yaitu kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Diharapkan inilah keinginan Tuhan bagaimana kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tentunya tidak semua orang, ya, bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Terkadang musuh kita, ya, mengintai, ya. Makin mungkin Bapak Ibu sudah merasakan kepenuhan Roh Kudus atau sudah dibaptis Roh Kudus, tantangannya pasti iblis tidak senang, Bapak Ibu, ya. Yang mungkin ketika level bawah dimenteraikan Roh Kudus, iblis menyerang hanya prajuritnya lewat prajurit-prajurit iblis. Tapi ketika kita masuk ke tahap selanjutnya, ya, perwira iblis yang selalu mengintai orang-orang percaya, karena dia tahu bagaimana ketika diperlengkapi oleh karunia-karunia, ya, iblis berusaha akan menjatuhkan anak-anak Tuhan karena tahu waktunya sudah singkat. Maka kita belajar, Bapak Ibu, kali lagi ketika dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita harus ingat bagaimana Roh Kudus yang mengendalikan kita, Roh Kudus yang menguasai kita, memimpin kita, hingga kita merasakan seperti alarm, Bapak Ibu. Ketika mungkin kita ingin jatuh dalam dosa, ya, Roh Kudus akan mengingatkan. Alarm yang kuat mungkin akan berasa, ya. Mungkin tadi pagi sebelum Bapak Ibu ke gereja, ya, diperhadapkan dengan pilihan mau berangkat atau tidak, ya. Kemudian di dalam hati itu ada alarm, ayo berangkat. Ya. Inilah bagaimana peran Roh Kudus untuk menyertai orang percaya, sehingga akan terasa bagaimana ketika kita dipimpin Roh Kudus, yang menuntun kita dalam kebaikan, yang menuntun kita ke arah yang benar. Dan selanjutnya bagaimana peran Roh Kudus bagi orang percaya. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, bagi hari ini. Ketika secara Alkitabiah bagaimana, yang pertama Roh Kudus adalah penolong, ya, tentunya dikasih bagi kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, ya. Kita melihat bagaimana di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan,
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Tuhan. Bagaimana Roh Kudus adalah penolong Bapak Ibu? Tentunya penolong lebih hebat dibandingkan yang ditolong. Ya. Misalkan suami ya, ditolong, penolongnya yaitu istri. Ya. Jadi istri lebih hebat dibandingkan suami. Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi tanpa penolong suami tidak bisa apa-apa. Ya. Mungkin ada yang bisa, tetapi mungkin membutuhkan penolong. Ya. Ya. Orang lain mungkin bisa, misalkan suami ditinggal mati istrinya, kemudian pasti akan membutuhkan penolong. Ya. Secepatnya suami tersebut akan mencari penolong yang baru. Tetapi istri ya tidak perlu penolong, ya dia bisa sendiri. Ya. Makanya di sini banyak janda-janda lansia yang masih sendiri single, ya, tanpa perlu penolong, tapi masih bisa ya sendiri mengerjakannya. Inilah bagaimana kita sadar bagaimana Roh Kudus sebagai penolong ya akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk kita tidak terjerumus dalam kedagingan, ya, terjerumus dalam perangkap-perangkap iblis, terjerumus dengan jerat tipu daya iblis. Mana kita sadar bagaimana ketika kita berjalan di dunia ini ya, tidak mudah. Kita sadar bagaimana kita membutuhkan penolong ya. Penolong juga apabila kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, sakit, penyakit, kita akan berseru, Tuhan tolonglah saya, Tuhan sertai saya. Roh Kudus mendengar akan isi hati Bapak Ibu. Roh Kudus mendengar tetesan air mata. Roh Kudus mendengar akan segala seruan yang Bapak Ibu berseru kepada Tuhan. Dan ingat, Roh Kuduslah yang menolong kita dalam setiap saat, dalam segala aspek kehidupan. Kita tahu bagaimana ketika kita ditolong, tentunya musuh kita tidak senang, yang akan berusaha menghambat, menolong ini. Oleh sebab itu sadarilah bagaimana kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan juga menerima Roh Kudus, ya, ingat ada penolong kita yang kalau di luar malaikat Tuhan akan menolong kita ya. Kita pulang berangkat gereja pasti akan disertai dari luar, tetapi di dalam ini Roh Kudus yang menyertai kita, menolong kita. Yang kedua itu Roh Kudus sebagai penghibur. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi dikatakan Roh Kudus adalah penghibur. Ya. Jadi sedihnya jika seseorang lagi susah, lagi menderita, lagi sedang mengalami pergumulan, tidak ada yang menguatkan, ya, pasti sangat menyedihkan. Dan kita perlu penghibur ya, yang akan menghibur kita, menguatkan kita, memotivasi kita, yang mengencourage kita, memberikan kelegaan ya. Ketika kita susah, mungkin Bapak Ibu ya tidak ada yang bisa mengerti dengan masalah yang dihadapi Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu akan susah menceritakan ya, akan curhat ya. Tidak semua orang mungkin bisa menerima curhat dari Bapak Ibu sekalian. Tapi saat-saat mungkin sedang terpuruk, saat-saat sedang lemah ya iman, saat-saat sedang mungkin hati gundah gulana ya, Bapak Ibu dibantu oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus akan memberikan menghibur ya. Tanpa terasa Bapak Ibu ketika sadar bagaimana Roh Kudus akan memberikan kekuatan ya, ketika di saat lemah. Jadi adalah di saat
kuatkan. Ya, inilah bagaimana Roh Kudus selalu menghibur kita. Ya, jadi di dalam Alkitab, dalam Yohanes, bagaimana dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur atau parakletos, ya, berasal dari kata Yunani dalam latar belakang penulisan ini, diambil dari istilah kemiliteran Bapak Ibu. Jadi saat penulisan Yohanes ini akan melihat bagaimana ketika waktu itu kerajaan Romawi berkuasa, mempunyai prajurit Roma yang disegani, ditakuti, yang sangat handal, sangat militan, hingga ketika prajurit Roma tersebut akan dididik, didoktrin untuk tidak boleh pulang ketika memasuki medan peperangan. Jadi apabila melewati satu jembatan, maka jembatan tersebut akan dihancurkan. Ya. Kemudian maju lagi, melewati jembatan kedua, dihancurkan lagi. Jadi tujuannya untuk bisa memenangkan perang. Ya. Jadi ada istilah veni vidi vici, menang melihat dan untuk menang. Ya, ini maksudnya. Jadi ketika itu tentara Romawi ini akan sungguh berusaha memenangkan peperangan. Jadi dengan adanya ketangguhan atau hebatnya tentara Romawi tersebut, ya, jadi ada hal yang membuat mereka jadi tangguh. Jadi adanya parakletos, ya. Jadi sebelum diterjunkan di medan perang, parakletos ini adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang mempunyai suatu keahlian, sehingga mereka mendidik prajurit-prajurit Roma untuk bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi parakletos itu akan menguatkan, memberi semangat, memberikan suatu pelatihan, ya, sehingga tentara Romawi itu akan dididik menjadi tangguh dan akan dibuat mungkin yel-yel, ya. Tentara Romawi itu luar biasa, tentara Romawi tidak terkalahkan atau dibuat yel-yel membakar semangat tentara Romawi tersebut. Inilah latar belakang parakletos tersebut. Dan diharapkan anak-anak Tuhan, ya, selama hidupnya di muka bumi ini, ya, mengalami peperangan setiap hari, Bapak Ibu, ya. Peperangan bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Karena peperangan kita itu di medan pikiran, Bapak Ibu, ya. Iblis berusaha, ya, menjatuhkan anak-anak Tuhan melalui pikiran ini. Dan tanpa sadar, Bapak Ibu terus berperang setiap hari, ya. Hasilnya cuma dua, menang atau kalah, menang atau kalah. Inilah diharapkan Roh Kudus akan memberikan semangat untuk Bapak Ibu menang atas peperangan yang terjadi. Ya, seperti tadi pagi mungkin mau ke gereja ada peperangan cara rohani, mau berangkat gereja atau tidak, berangkat gereja tidak, berangkat gereja tidak. Ya, apabila Bapak Ibu menang, ya tentunya Roh Kudus yang bersuka cita. Ya. Oleh sebab itu sadarilah sekali lagi bahwa Roh Kudus akan selalu menghibur kita, akan selalu membuat kita tidak bersedih hati. Inilah yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus dalam para percaya. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Yang minggu kemarin kita sudah mendengar penjelasannya bagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Roh Kudus adalah guru yang sejati, guru yang terbaik. Dia akan memberikan pencerahan dalam pikiran dan kehidupan Bapak Ibu. Dia memberikan penerangan, pencerahan, iluminasi, ya, hingga mata rohani Bapak Ibu terbuka. Ya. Mungkin ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, ya, hanya setara nalar di otak, ya, mungkin biasa-biasa saja. Ya. Tetapi ketika Roh Kudus mengajarkan, ketika membaca suatu ayat atau pasal, Roh Kudus membantu Bapak Ibu.
luar biasanya Roh Kudus itu akan memberi kekuatannya, akan memberikan iman yang teguh, memberikan suatu pencerahan, sehingga ketika tadinya membaca firman Tuhan hanya lewat otak, tetapi kemudian Roh Kudus mengajar kita masuk ke hati. Hatilah inilah yang akan memberikan suatu peneguhan bagaimana kita memiliki iman yang kuat ketika kita membaca firman Tuhan. Dan sekali lagi kita sadar bagaimana ketika Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk kita taat pada Roh Kudus. Kita mungkin sering apabila Roh Kudus ingatkan, ya karena Dia sebagai guru, tentunya tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, kadang berkali-kali ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ya mungkin Roh Kudus bisa bekerja dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika firman Tuhan yang sebelumnya tidak dipahami, tapi ketika firman Tuhan yang didengar Bapak Ibu bisa dijelaskan ya, apa maksudnya. Inilah luar biasanya Roh Kudus ya. Ketika mengajarkan, pasti Dia akan mengingatkan. Ya, minggu lalu saya sampaikan Roh Kudus mengingatkannya. Mungkin Bapak Ibu sudah sombong, Roh Kudus akan mengingatkan. Kamu jangan sombong. Roh Kudus mengkoreksi. Ya, kamu sudah salah, kamu sudah di luar jalannya Tuhan, kamu sudah tidak taat pada Tuhan, kamu sudah mungkin menyimpang dari jalan Tuhan. Roh Kudus pasti yang kita miliki akan memberikan alarm yang kuat, mengingatkan kita untuk lurus jalan kita, tidak menyimpang. Oleh sebab itu, sadarilah Bapak Ibu, ya, Roh Kudus itu sangat mahal, sangat luar biasa, ya, sangat berarti dalam kehidupan kita. Inilah bagaimana peran Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Yang keempat, Roh Kudus menuntun, ya, atau memimpin hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup kita. Ya, jadi di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10, ya, Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Ya, meskipun lewat padang gurun yang luar biasa ganasnya, meskipun melewati padang gurun yang memiliki tantangan, ya, yang akan mengancam mereka, tapi mereka disertai oleh tiang awan, tiang api yang tidak bergeser dari mereka, hingga mereka akan berjalan yang rata. Sama seperti halnya kita, Bapak Ibu. Di zaman pandemi ini, sebagian orang percaya dituntut Tuhan di jalan yang rata. Meskipun sebagian orang mengalami kesulitan, kesukaran, yang mungkin krisis secara finansial, ya, tetapi bersyukur pada Tuhan. Ketika Bapak Ibu memang mungkin tidak berlebihan, tetapi tercukupi oleh Tuhan, patutlah kita bersyukur. Sama seperti Israel diarahkan ke jalan yang rata. Ya, jadi orang percaya ketika masa-masa pandemi, pasti Tuhan akan dibawa ke jalan rata. Memang tidak seterusnya rata terus, Bapak. Ada kita melewati gelombang-gelombang atau lembah kekelaman, tetapi percayalah janji Tuhan di dalam Mazmur ini 143 bahwa Tuhan akan membawa ke jalan yang rata. Inilah janji Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita ke jalan yang rata. Dan selanjutnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, Yohanes pasal 16 ayat ke-13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu lah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi Roh Kudus ibarat
seperti GPS atau Google Map akan menuntun kita ke depan. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa yang terjadi, Bapak. Saat ini mungkin dunia mengalami guncangan-guncangan, ya, krisis pangan terancam karena perang antara Ukraina dan Rusia membuat yang prediksi ke depannya dikatakan akan mengalami kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan. Tapi percayalah, Allah Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita hingga kita bisa melewati tanpa gangguan atau apa. Dan kita percaya bahwa bagaimana ketika Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, sekali lagi Dia akan memimpin kita dalam kebenaran. Ya. Jadi ketika kebenaran kita dapatkan, ya, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya, ya, sekali lagi kita harus belajar benar. Kadang pikiran kita tidak benar, kadang ucapan kita tidak benar, kadang tindakan kita tidak benar, kadang motivasi yang melayani kita tidak benar, dan juga kadang segala sesuatu yang kita kerjakan tidak benar. Ya, kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk ke arah yang benar. Ya. Jika mungkin kita mengendarai mobil, ya, kita tersesat atau lost, ya, bintang yang sudah merah, kita akan belokkan kembali. Ya. Kamu seperti bangsa Israel, ya, buat tidak berjanji untuk langsung mengambil jarak yang terdekat, tapi bangsa Israel di bawah selama 40 tahun, ya, meskipun jaraknya yang sebenarnya bisa ditempuh dengan dekat atau waktu yang cepat, tetapi perjalanan kita tersesat. Ya. Bagian orang pasti mengalami, tapi sekali lagi Tuhan membawa kita ke arah happy ending. Ya. Jadi sebelumnya mungkin kita hidup dalam keadaan tersesat, tapi suatu saat waktunya Tuhan mengarahkan kita jalan yang benar. Dia meluruskan kita ke jalan yang benar. Kali lagi ingatlah bagaimana kita harus untuk melakukan suatu kesadaran bagaimana Roh Kudus menuntun memimpin hidup kita. Dan kita harus peka, ya. Dan kita mendengar suara setan atau suara iblis, tetapi kita memiliki kepekaan mata rohani yang benar-benar, ya, peka akan suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan kita sadar kita memerlukan. Dan yang terakhir yaitu Roh Kudus memberikan pengharapan. Ya, Roh Kudus memberikan pengharapan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 12, kita tolong. Efesus pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Perhatikan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat kebagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi sekali lagi bagi orang Kristen, milikilah pengharapan. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, ketika kita percaya Tuhan Yesus, bahwa kita akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Ya, seorang apabila tidak memiliki pengharapan, ya, misalkan sedang sakit, tidak punya pengharapan untuk sembuh, ya, itu sangat menyedihkan atau sungguh sangat malu. Atau sedang terpuruk, tetapi tidak punya pengharapan untuk bangkit, ya, tentunya akan membuat dia susah bangkit. Ya. Atau saat ini sedang mengalami kekurangan tetapi tidak punya pengharapan Tuhan akan mencukupinya, pasti akan sangat menyedihkan. Sekali lagi, Bapak Ibu harus memiliki pengharapan. Ya. Mungkin saat ini sedang studi, memiliki pengharapan untuk mencapai hasil yang baik.
mungkin saat ini bekerja, miliki pengharapan untuk mencapai ya, target atau impian yang ingin dicapai. Mungkin saat ini ya, dalam segala pekerjaan atau segala usaha miliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita ingat bagaimana janji Tuhan bahwa apabila pengharapan orang percaya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan di dalam Roma pasal 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi ibarat kapal ya, apabila kita mempunyai pengharapan dan di dalam kapal itu ada cangkar ya, saung yang kuat dalam Ibrani. Bagaimana kita harus memiliki pengharapan baru, meskipun goncangan-goncangan terjadi, meskipun keadaan mengecewakan, meskipun keadaan yang mungkin tidak membuat enak, tetapi dengan pengharapan dalam Kristus, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menguatkan kita, memberikan suatu harapan, memberikan suatu kekuatan yang baru untuk kita bisa mencapai pengharapan tersebut. Sadarilah sekali lagi bahwa dengan Roh Kudus kita punya pengharapan. Inilah 5 hal bagaimana pentingnya peran Roh Kudus dalam orang percaya. Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus mengajarkan, dan Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup kita, dan Roh Kudus memberikan pengharapan. Sekali lagi, dan selagi kita masih hidup di muka bumi ini, ya, tidak puas hanya dipercayakan oleh Roh Kudus, tetapi kita next selanjutnya, tahap selanjutnya itu diperlukan oleh Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Hingga puncak terakhir ya, kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, kita akan mencapai Bapak. Dan kita ingat banyak orang percaya yang mungkin banyak penghambat sehingga kita tidak bisa mencapai antara baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Ya, karena belum ada pertobatannya. Pertobatan ada 3, yaitu pertobatan secara nyata. Yang satu, pertobatan nyata mungkin membunuh, merampok, atau berzina, atau mencuri, atau melakukan hal secara nyata. Yang kedua, pertobatan secara sikap yang tidak lurus, ya, bengkok, tidak benar di hadapan Tuhan, ya, menyimpan kepahitan, kemarahan, ya, iri hati, kebencian. Inilah pertobatan yang kedua, Bapak. Dan yang ketiga, pertobatan akan nostalgia. Ya, mungkin orang percaya selalu bernostalgia. Dulu-dulu saya aktif di gereja, dulu-dulu saya berdoa rajin, dulu-dulu saya saat itu rajin, dulu-dulu. Nah, inilah Tuhan tidak menghendaki seperti demikian. Oleh sebab itu, sadarilah bagaimana penghalang dan kita terus untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita untuk membuang segala penghalang dalam kehidupan kita. Dan saya saudara kita belajar beliau meminta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi tantangan dunia ini, tantangan yang sungguh ya, tidak diharapkan, ya, tidak mungkin disangka-sangka oleh orang-orang percaya. Tetapi ingat janji Tuhan, bagaimana Roh Kudus akan menyertai kita, Roh Kudus akan memberkati kita, Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga kita tidak akan terjatuh. Demikianlah firman Tuhan pagi hari. Sekali lagi permohonan kita, sadarilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara sekalian. Roh Kudus adalah Allah yang masih beroperasional dan bekerja di muka bumi. Dia hadir di tengah-tengah kita, dia hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu, dia hadir di dalam hati Bapak Ibu. Dia selalu menggait kita, mendirect kita untuk kita bisa mencapai
jenis dengan baik. Saya persilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Rasa Kasih Tuhan. Mari sedang Tuhan kita bangkit berdiri. Pagi hari ini perenungan kita bahwa Roh Kudus yang kita perlukan dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan
Terima kasih Bapa di surga, suruh kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami betapa kami memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong, menghibur yang mengajarkan kami kepada kebenaran, dan kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami rindu ketika kami pulang, Engkau akan selalu menyertai kami. Kami sejahtera, sukacita akan dikerjakan oleh Kudus. Terus bekerjalah dalam kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan kami sadar tanpa Roh Kudus kami tidak ada artinya. Kali lagi kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sempurnakan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.